Salam jumpa buat ibu bapak saudara semuanya yang saya kasihi. Saya hadir di tengah-tengah saudara semuanya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting buat kita. Pertama, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, diberikan mandat kepada kita semua, yaitu agar kita memelihara kehidupan ini lebih baik, lebih indah, lebih kondusif. Sebagaimana dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, jelas dikatakan di sana Allah memberikan mandatnya kepada kita untuk menguasai, untuk tunduk, untuk memelihara, untuk beranak cucu. Mengapa Tuhan memberikan itu kepada kita? Agar kita hidup dengan sejahtera, hidup dengan sukacita. Dan ini juga akan terhubung dengan seluruh aspek kehidupan. Bahwa secara khusus seluruh gereja-gereja dimanapun saudara-saudara berada, bahwa kita turut di dalam melakukan panggilan Tuhan tersebut. Yang kedua, ekosistem yang sehat menjamin terpenuhnya berbagai hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas pangan, hak atas papan, hak atas kesehatan, hak atas air, hak atas budaya, dan hak atas sanitasi. Bahwa ketika kita ikut di dalam memelihara ekosistem ini, berarti kita dapat menikmati kehidupan ini jauh lebih baik. Hindarilah kerusakan lingkungan yang melanggar hak asasi manusia. Dan yang ketiga, kita bersyukur WCC, World Council of Churches, ikut peduli soal lingkungan hidup. Dewan-dewan gereja sedunia berarak-arakan untuk menyuarakan soal lingkungan hidup. Saya kutip pendapat Sekretaris Jenderal dari WCC, Pendeta Dr. Olaf Treff, menegaskan bahwa sebagai orang beriman, kita tidak bisa diam. Kita tidak boleh pasif menghadapi masalah-masalah lingkungan hidup. Dia meyakinkan investor supaya bersertifikasi ekologi kualitas tinggi. Dan di samping itu WCC juga menyampaikan turut prihatin akibat dampaknya salah satu pertambangan dan pengelolaan hasil tambang yang merusak lingkungan hidup dan sosial masyarakat di berbagai belahan dunia. Saudaraku, Nicholas dari Komite Penghapusan Hutang Dunia di Prancis menilai bahwa banyak negara telah semakin gagal melindungi hak-hak manusia, hak-hak alam semesta. Ibu bapak, saudara-saudaraku, peserta dari Lokakarya kegiatan ini meminta gereja-gereja untuk memperkuat organisasi masyarakat, untuk memperkuat penelitian dan juga terlibat dalam advokasi isu yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dari kami yang terakhir sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP mengajak kita semua ikut terlibat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, di mana konvensi pasal yang kelima sangat tegas menekankan kepada kita semua sebagai jemaat agar kita bisa melakukannya, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan bagaimana? Pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, rajinlah menanam pohon, merawatnya, memeliharanya. Ketiga,
janganlah serakah dalam hidup ini. Janganlah konsumeris kehidupan kita dan tidak mengeksploitasi hutan, bahkan pencemaran air, pencemaran udara. Dan seluruh pekerjaan kita hendaknya berperspektif ekologi, lingkungan hidup. Apakah pembangunan fisiknya atau pembangunan rohaninya? Marilah kita lakukan. Inilah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang bisa kami sampaikan. Semoga berguna bagi kita semuanya. Hidup lingkungan hidup, Tuhan memberkati kita semuanya.